Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Selama-lamanya kebaikan Tuhan tidak pernah berhenti mengalir atas kita semua. Berikan tepuk tangan dong buat tim PAW kita yang sangat luar biasa. Ada sound engineer baru yang juga sangat luar biasa. Berikan tepuk tangan dong bagi yang di belakang. Saya merasa ada di gereja besar ini Bapak Ibu. Suara soundnya enak, aplikasinya juga enak. Oh ya, yang di dalam yang tidak kelihatan beri tepuk tangan dong. Buat yang di dalam ada Koko Yason sama Koko Rafael di sana. Oke. Juga tepuk tangan buat Pak Agus Gunawan dan Bu Retno yang tadi melayani. Kita semua satu tim. Kalau mau bekerja sendiri, itu pasti cepat, tapi nggak tahan lama. Petnya dong, boleh dibantu pet. Kalau mau bekerja cepat, itu harus sendiri, tapi nggak akan tahan lama. Tapi kalau mau bekerja dengan sesuatu yang lama, harus dengan tim. Betul? Cepat belum tentu bagus, tetapi dengan tim hasilnya jauh lebih indah. Walau terjadi gesekan, tidak apa-apa. Gesekan itu wajar. Yang penting respon pada saat gesekan itu terjadi. Nggak akan dihindari konflik. Suatu kali nanti mungkin ada konflik, ya kecil-kecil. Tapi kita harus memiliki respon yang baik dan benar. Tujuannya di sini semua untuk memuliakan nama Tuhan. Luar biasa, tim yang ada di gereja kita, Tuhan tambahkan, Tuhan perlengkapi. Setiap orang, setiap kita akan terus memuliakan nama Tuhan. Dan saya berharap apa yang saya bagikan hari ini boleh menjadi nilai tambah. Boleh dibantu? Boleh memiliki nilai tambah bagi Bapak Ibu. Sama-sama katakan nilai tambah. Segala sesuatu yang bernilai tambah itu mahal harganya. Contoh, sepatu bekas Pak Riko tidak akan mahal. Tapi sepatu bekas Pak Soekarno, mahal nggak kira-kira? Mahal. Karena itu mendapatkan nilai tambah. Segala sesuatu yang bernilai tambah akan dicari banyak orang. Kalau kita memproduksi sesuatu yang biasa, kita bekerja biasa, maka nggak akan memiliki nilai tambah dan orang nggak akan cari. Tapi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan nilai tambah, maka itu akan dicari orang dan akan memiliki harga yang mahal. Sama dengan diri kita. Kalau kita biasa-biasa saja, ya aku memang udah sekolah, aku udah kuliah, aku udah kerja, ya gini-gini saja. Ya engkau akan menjadi orang kebanyakan. Tapi kalau kita menambah nilai terus dalam hidup kita, dan Tuhan pakai hidup kita, maka kita akan dicari orang. Karena nama Tuhan dipermuliakan dengan apa yang kita perbuat. Jadi kita tidak hanya manfaatkan dengan biasa apa yang sudah Tuhan karuniakan dalam hidup kita. Kenapa kita harus memiliki nilai tambah? Supaya kita lebih berguna lagi untuk kemuliaan Tuhan dan untuk orang lain. Dengan kita berguna untuk orang lain, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk melayani lebih banyak orang lagi dengan nilai tambah kita. Kalau saya hanya begini-begini saja, ya sampai mati ya seperti ini. Enak sebenarnya, nyaman sebenarnya. Cuman saya nggak kepingin begini-begini saja. Saya berusaha dalam pribadi saya, dalam pelayanan kita semua, kita terus progres ke depan. Supaya apa? Supaya nama Tuhan makin dipermuliakan dan kita makin memiliki banyak platform untuk memberkati banyak orang. Saya yakin percaya gereja ini ibadah 1 akan penuh, ibadah 2 juga akan penuh. Nanti ibadah 3 juga akan penuh. Oh amin Bapak Ibu. Karena kita memiliki nilai tambah. Kalau kita tidak punya nilai tambah, kita tidak pernah bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah berikan, maka Tuhan tidak akan berikan hal-hal baru yang lain. Orang yang memiliki nilai tambah akan lebih banyak berguna dibanding orang yang tidak memiliki nilai tambah. Pasti. Akhir-akhir ini di perusahaan, satu orang kalau bisa mengerjakan minimal 2 sampai 3
pekerjaan. Betul? Posisi satu orang, kalau bisa dia bisa handle semua. Contoh, dia itu sebenarnya marketing, sales. Dia harus belajar video dan fotografi. Padahal seharusnya ada sendiri orang yang untuk edit dan ambil video dan foto. Dan kalau bisa bukan hanya marketing, dia bukan hanya video dan fotografi, tapi kalau bisa dia juga menjadi orang yang accounting. Wow, enak ya. Satu orang kerjaannya 3, gajinya 1. Nilai tambah. Saya pernah seperti itu. Saya masuk karena ada yang mau keluar. Saat saya masuk saya di-hire oleh perusahaan. Perusahaan itu ngomong, Riko posisimu itu mau menggantikan Pak ini. Oke, kalau begitu saya belajar ke Pak ini. Saya belajar Bapak Ibu. 1 bulan, gak sampai 1 bulan saya belajar, tiba-tiba manajer saya bilang, Riko selain kamu belajar ke Pak ini, kamu belajar ke Pak itu. Loh kenapa Ibu? Gak apa-apa, kamu harus tahu semua, karena kamu masih muda. Saya belajar ke Pak yang kedua, saya belajar lagi Bapak Ibu. Terus akhirnya Pak yang tadi keluar, resign. Saya memang menempati posisinya yang tadi saya gantikan. Tapi justru tidak lama, 3 bulan kemudian orang yang saya belajar tadi yang kedua, dia juga keluar Bapak Ibu. Dan manajer saya bilang, kamu masih ingat gak apa yang dia kerjakan? Masih, oke. Kalau gitu saya nggak usah ambil orang lagi, kamu punya 2 meja, saya punya 2 meja Bapak Ibu. Meja depan DM, Direktur Manager, dan meja belakang dekat sama manajer saya. Sebelahnya dekat direktur, belakangnya saya dekat dengan manajer. Wah, kayak Prengki tadi loh, bisa kemana-mana saya Bapak Ibu. Wah, kopi sak beludake saya. Karena saya pegang 2 posisi, 2 komputer. Dan bukan karena saya pintar, manajer saya anak Tuhan. Dia bilang, saya masih ingat, kalau anak Tuhan itu pasti kemampuannya lebih daripada yang lain. Wih itu. Tapi di hatiku gajinya kok pancet. Tapi tidak apa-apa. Anak Tuhan itu memiliki nilai tambah. Ada pepatah berkata lebih baik menguasai 1 jurus yang mahir daripada menguasai banyak jurus tidak mahir. Memang pepatah ini ada benarnya, namun saya kurang setuju. Di zaman sekarang kita harus memiliki banyak jurus. Tanya Viko. Jurusnya Viko banyak macam-macam Bapak Ibu. Jurus semuanya dia bisa. Kita harus bisa seperti itu. Sekarang perusahaan, ekonomi, bisnis berkembang begitu cepat. Jangan hanya itu saja. Saya menemui seseorang kemarin malam-malam. Dia berkata, dia tiba-tiba dari Mas Riko, wih saya kaget. Loh bro, kamu sekarang ambil ojek online? Ya Mas, kalau libur saja. Saya tanya, loh kamu sudah gak ada di perusahaan itu? Oh masih di perusahaan itu Mas. Jadi kalau dia pulang dari perusahaan, misal jam 5, dia nggak ngantuk, dia ada waktu, dia ngojek oleh Bapak Ibu. Terus kalau dia waktunya libur, cuti libur, dia juga ngojek online. Luar biasa enggak kira-kira? Masih muda, kekuatannya masih banyak. Orang yang memiliki nilai tambah, dia akan memiliki berkat lebih. Dia harus banyak belajar untuk mendapatkan nilai tambah. Dibilang lelah, capek, pasti. Dibilang keluar uang lagi, ya iya. Tapi ingat bahwa orang yang mau hidupnya enggak gitu-gitu saja, mau menggali potensinya di dalam pekerjaannya, karena pekerjaan juga melayani Tuhan, amin. Karena sekolah juga melayani Tuhan, amin. Maka saat kita memiliki nilai tambah, kita akan berguna bagi banyak orang di banyak sisi. Pertanyaannya, bagaimana dengan komunitas kita sekarang di gereja? Saya itu berani berkata seperti ini. Karena saya sedang menyusun di tahun 2025 sesuatu yang baru tentang Komsel, tentang CM Pro, CM Teens. Ada hal yang baru. Kenapa? Karena saya kepingin setiap komunitas kita memiliki nilai tambah. Bapak Ibu kan enggak mau toh cuma kumpul kayak gitu enggak ada apa-apanya. Kalau kumpul makan, pindah ke RT 5 saja.
Hah? Bener gak Mas Agung? Betul. RT 5 itu kumpul-kumpul, makan, kumpul. Sering tuh. Nah kita itu nilai tambahnya gimana? Gereja kita di mana? Nanti Bapak Ibu. Kenapa? Karena untuk memiliki nilai tambah harus dilakukan dengan sengaja. Ngono sing amin. Karena untuk memiliki nilai tambah harus dilakukan dengan sengaja. Pasti itu. Mau di gereja, mau dimanapun itu harus dilakukan dengan sengaja. Kita yang punya usaha, para pengusaha, gimana? Iya Mas, makasih Mas. Kalau kita tidak memiliki nilai tambah, maka kita sedang berjalan di tempat. Pernah jogging di tempat Bapak Ibu? Di rumah ada treadmill saya sedang rusak. Treadmill itu olahraga yang di atasnya mesin, dan di atas mesin itu saya juga berjalan, tapi saya nggak kemana-mana. Ada orang yang nggak memiliki nilai tambah, sepertinya dia bergerak, dia beraktivitas, dia berkeringat, tapi dia tidak kemana-mana. Ada banyak orang seperti itu. Dia melakukan banyak hal, tapi dia nggak kemana-mana. Saya itu punya sebuah stigma dalam hidup saya. Saya ngomong sama istri, kalau saya sudah mancep di satu tempat di mana saya sedang bekerja atau melayani Tuhan, dalam kurun waktu yang cukup lama, biasanya ide saya langsung muncul. Saya banyak menghabiskan uang gereja saat saya berada dan berkantor di gereja. Tanya Bu Mega. Kalau saya sudah pasang meja di gereja, Bu, tolong transfer buat beli ini. Oh, no ide saya. Tapi kalau saya di rumah, kayak saya sedang di luar, ide saya nggak ada. Oh iya. Oke, ngadep sana dong biar kelihatan wajahmu di YouTube. Ihir gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat Mas Rizky. Wes. Karena nggak ada yang berani kecuali dia ya. Sampai mana tadi? Oh iya. Kalau saya sudah di gereja, ide saya itu ada saja. Oh, yang ini. Bu, kasnya tinggal berapa? Misalnya 1 juta Pak, tadi opo iki? Oh, beli lakban. Gimana caranya? Supaya ini baik, supaya yang tadi harusnya dibeli, dibenakno dhisik, dan lain sebagainya. Selain saya di gereja, saya juga harus seminar, harus sekolah lagi, nggak putus. Karena saya mau menambahkan nilai dalam hidup saya. Sama dengan Bapak Ibu, kita kalau mau menambahkan nilai, itu harus dilakukan dengan sengaja dan sadar. Supaya kualitas hidup kita makin lebih baik. Jangan hanya kumpul, nggak ada manfaatnya. Karena ada di Kisah Para Rasul 19 ayat 32. Boleh dibantu Mas Yason? Kita baca sama-sama 2, 3. Sementara itu di dalam gedung itu berteriak-teriak. Teman mengatakan ini, yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau. Dan kebanyakan dari mereka, untuk apa mereka berkumpul? Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Loh ada orang kumpul-kumpul tapi nggak tahu tujuannya. Orang kumpul-kumpul nggak tahu apa yang dibicarakan. Ngomongnya ngalur ngidul. Kalau Bapak Ibu punya komunitas yang seperti ini, kira-kira berguna enggak? Beberapa waktu ini saya diajar di tempat kami untuk jaga malam. Yang jaga otomatis pasti para laki-laki. Ternyata laki-laki itu kalau kumpul ngomongnya bek Bapak Ibu. Bek wis dari utara ke selatan, dari barat sampai ke timur. Lama-lama saya capek juga ini jaga malam. Jaganya 2 jam, cuma 2 jam. Tapi ngomongnya ya ampun.
Sing dibahas sing rondo kene lah. Gak ronde tok rondo, kok iso orang bahas rondo itu. Bahas yang lain lah. Buat apa? Bapak Ibu suka kalau kumpul di satu tempat, nging ya. Tapi mereka bahasnya macam-macam, enggak ada nilai tambah, enggak suka kan? Nah itu yang terjadi, makanya saya berani di gereja kita. Dari hari ke hari, bulan ke bulan itu akan naik progresnya pelan-pelan. Pak kok berubah? Ya saya sedang memasang target demi target pelan-pelan Bapak Ibu. Supaya kehidupan kerohanian kita berkualitas. Amin. Bukan gaya hidupnya yang berkualitas, tapi hidup rohaninya yang berkualitas. Jadi untuk meningkatkan nilai tambah ini salah satunya harus ada dalam komunitas. Apa Bapak Ibu? Komunitas. Karena komunitas yang sehat akan meningkatkan kualitas hidup kita. Kenapa? Karena kalau pergaulanmu itu buruk, sesat, maka itu akan merusakkan kebiasaanmu yang baik. Betul enggak kira-kira? Jadi kalau Bapak Ibu merasa pergaulan kita, komunitas kita, gereja kita memiliki nilai tambah atas kita, ajak orang lain. Yang setuju katakan amin. Loh di gerejaku itu ada pengajaran baru. Bukan Pak Riko disalibkan, tetap Tuhannya sama. Tapi ajaran-ajaran yang akan saya ungkapkan di CM Pro, di CM Teens, Youth Teens, di pria, mungkin akan saya handle lagi semua. Nggak ada yang khotbah kecuali saya, kemungkinan. Karena saya mau menetapkan beberapa hal. Supaya kita nggak jalan di tempat. Kenapa? Karena hal-hal yang baru harus kita ambil supaya nilai tambah kita di dalam Tuhan itu makin meningkat. Karena kalau kita tidak memiliki komunitas yang baik, maka kita pasti akan terjun dalam komunitas yang buruk. Pergaulan kita bisa merusak kebiasaan kita, karena kita belum memiliki nilai diri kita. Kenapa? Karena kita nggak tahu jati diri kita, identitas kita siapa. Jika kita paham betul nilai diri kita itu seperti apa, kita pasti melihat komunitas mana yang merugikan saya, yang harus saya hindari, komunitas mana yang menambah nilai saya dan saya harus ikuti terus. Amin. Ada loh komunitas yang terus mengurangi nilai kita, bukan uang kita, tapi nilai kita. Lah apa sih yang gereja, mbok mancing aja. Gitu ya. Ngapain sih ke gereja, delok konsernya Mbak Jerry. Weh, mumpung dia di sini Bapak Ibu. Kenapa sih pelayanan, aku pernah sakit hati. Ada loh komunitas yang justru malah mengurangi nilai kita tapi tidak menambah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaannya baik. Karena di Mazmur pasal 1, bab 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang sama-sama 2-3 yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang gak kumpul, gak duduk berkumpul dengan para pencemooh. Pak, kita kan jadi berkat, belum dulu. Kalau Anda sudah memiliki nilai diri, nilai tambah yang kuat, Anda bisa memberkati mereka. Tapi kalau Anda berkata, saya harus memberkati mereka, tapi kita belum memiliki nilai diri yang kuat, belum ada nilai tambah dalam hidup kita, jangan dulu. Bahaya karena kebiasaan pergaulan yang buruk merusak kebiasaannya baik. Makanya perlu yang namanya komsel. Perlu yang namanya CM Pro, CM Youth Teens, dan lain-lain kaum wanita. Nanti ya 2025 ya, saya sedang mengusahakan. Ini sangat penting. Karena banyak orang yang berkata komsel ya gitu-gitu wae. Ya habis ini akan dikasih PR. Enggak hanya anak sekolah yang PR, tetapi juga komsel. Ben enggak komsel-komsel mangan-mangan komsel. Apa bedanya dengan RT 5? Makanya 2025 kalau bisa komsel jangan makan. Nah, kalau masih makan-makan kirim ke rumah Bapak Gembala, amin. Gak ada sing amin. Wes komsel mangan-mangan Bapak Gembala gak dikirim gitu ya. Wes jarang diundang.
Yang sering mengundang saya itu Komsel Matius. Tepuk tangan untuk Komsel Matius. Mereka kalau waktunya makan-makan, ingat Bapak Gembalai. Sakno Bapak Gembalaku kuru. Om, makan-makan yuk. Ayo. Guyon Bapak Ibu. Harus ada nilai tambah. Makan memang perlu. Yesus kumpulnya juga makan-makan. Sebelum dia ngotbahin 5.000 orang, dia kasih makan dulu, betul enggak? Karena dengan perut kenyang, otak lebih cemerlang nangkepnya. Tapi beda dengan kita, habis makan ngantuk di gereja biasanya. Karena terlalu enak tadi nasi kotaknya. Kembali lagi ke firman Tuhan, ngapain sih? Komunitas ini penting. Namun bukan komunitas yang hanya kumpul-kumpul, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Komunitas itu harus menghasilkan sesuatu yang bernilai tambah kepada anggotanya. Sebagai seorang pemimpin, kita wajib menambahkan nilai kepada orang yang kita pimpin. Pasti. Bukan mereka dimanfaatkan, tetapi mereka ditambahkan nilainya. Jujur saya mau tanya para pelayan Tuhan yang sudah lama melayani di sini, 10 tahun bersama dengan saya. Anda makin bernilai tambah atau makin berkurang nilainya? Hah? Ada yang berkurang? Sini, tak kurangi sini. Dulu pelayanan gak seperti ini, gak pernah ada latihan, betul ya? Dulu KAO ini profesional Bapak Ibu, gak latihan langsung pelayanan, wow, kalah artis. Sekarang latihan paling enggak 2 kali atau 2 putaran Bapak Ibu. Shirley keponakan kami, untuk pertama kalinya dia tamborin, pulang saya tanya, gimana Sher? Capek Pak D. Kenapa? Ternyata 2 kali putaran. Bernilai tambah, soundnya lebih bagus gak kira-kira Bapak Ibu? Lebih bagus. LED ini lebih bagus gak tampilannya tadi? Kalau yang Yason pegang pasti bagus Bapak Ibu. Tapi tahu enggak, kemarin kita dapat berkat, yang tahu ini, kita dapat berkat gratis untuk lisensi dari aplikasi. Loh gak ada yang tepuk tangan, gratis loh Bapak Ibu. Loh iya tahu Pak, Bu Mega wis tak WA, Bu berapa juta kemarin harusnya? 3 juta Bu. 2 bulan gak teko-teko iki OTW tekondi gitu ya. Iseng-iseng telepon temen, Pak aku ke gerejamu ya. Oh siap Pak Gembala, ngobrol. Pak gerejamu pakai apa? Bla 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 bla. Tak kirimi. Tapi ojo ngomong-ngomong, wis tak omongno saiki Bapak Ibu. Viko ngomong, Kak kalau ada ya Son, Pro Presenter yang 17 yang terbaru. Iya, semoga mereka pakai terus dilungsurkan ke kita. Loh kono sing ngamen, larang loh Bapak Ibu. Itu nilai tambah. Gereja ini membuat kita nilai yang bertambah. Selain kita tahu harga diri kita tinggi mahal di hadapan Tuhan karena dia tebus kita juga harus dengan sadar menambahkan nilai atas hidup kita. Jikalau komunitas itu tidak menambah nilai kepada anggotanya, maka dipastikan anggotanya adalah orang yang membuang waktu, orang yang hanya membuang tenaga, atau dengan kata lain kumpul-kumpul gak jelas. Saya berharap Bapak Gembala Komsel mampu menambahkan nilai kepada anggotanya. Ketua Yutins mampu menambahkan nilai kepada anggotanya. Wah berarti Hizki, siap. Ketua CM Pro mampu menambahkan nilai kepada anggotanya. Amin. Senior soalnya ya. Koordinator yang lain mampu menambahkan nilai kepada anggotanya dan pelayanannya. Karena Yesus pun menambahkan nilai kepada para muridnya, betul? Dan pemuritannya Yesus bukan hanya di kelas. Seweru loh Tuhan itu, kadang ngajarin mereka di tepi pantai, kok di tengah pantai. Di tepi pantai, terus di pegunungan, di bukit, kadang di restoran, Tuhan itu keren banget. Bukan masalah tempatnya, tapi dia fokus melayani para muridnya. Bukan hanya seperti mereka dijadikan hanya murid biasa, pengikut biasa. Tetapi para murid ini bernilai tambah, memiliki nilai tambah. Jadi mereka yang biasanya diajar, pada akhirnya mereka mulai mengajar. Luar biasa, dimanapun. Komsel biasanya kan di rumah-rumah.
Siapa tahu, November Pak Riko, kami ada yang di Cianjur, puji Tuhan, diundang orang, lali ya Pak gak undang sampean. Mau nilai tambah, bukan hanya makan-makannya, tetapi ada pengajarannya, membuat para anggotanya, kita semua mengerti bahwa komunitas ini adalah komunitas yang memberkati kehidupan saya. Amin. Saudara kita lihat sendiri nih, sama kok di perusahaan sama saja, di sekolah apalagi, para murid, para guru, semua sama. Contoh saya kalau ngajar di kampus, saya ngajar bahan ini, A, B, C, D, ada 2 SKS, 100 menit. Saya paling mentok itu ngajar 1 jam dari bahan saya. Seperti saya khotbah. Ada yang tanya, kalau nggak ada yang tanya, saya pulang Bapak Ibu. Tapi mereka banyak yang tanya di luar mata pelajaran. Contoh kayak kemarin, mereka kan kayak terpenjara Bapak Ibu, nggak bisa pulang, nggak bisa keluar kan. Udah saya masuk, muridnya 200, gelundung luru nilai ini, noleh. Tinggal 2 orang, lesu. Satunya semangat, shalom Bapak, shalom. Satunya, shalom Pak. Waduh, katanya metu lah kayak gini modelnya. Langsung saya konselingi pada waktu saya kuliah. Mau keluar ya kamu? Bapak kok tahu, shalommu tidak bergetar, saya bilang gitu. Wah masa Pak, iya deh, kalau kamu mau keluar silakan keluar, habis-habisin sego dek gini. Tambah tak usir Bapak Ibu. Kamu banyak-banyakin habis-habisin makanan di sini. Juga nyerempetin mataku, saya bilang gitu. Dia malah melek, Bapak kok gitu? Ah baru, saya ajar dia. Pang, saya dapat atensinya dia, saya hajar, tong, nangis Bapak Ibu. Gimana mau keluar? Enggak Pak, tetap di sini Pak. Ya. Kita harus menambahkan nilai. Kalau kita lakukan itu saja, maka orang lain tidak akan pernah bertambah nilainya. Mari kita melihat hal ini semua. Banyak model yang bisa kita terapkan di gereja kita. 12 murid Yesus cara khotbahnya berbeda saat mereka diutus. Cara pelayanannya berbeda. Yesus tahu enggak kalau mereka salah penafsiran, salah cara khotbah. Yesus tahu, diam aja. Tapi lambat laun mereka bertumbuh dalam pengenalan yang benar kepada Tuhan. Dan mereka melihat ada nilai tambah dalam dirinya. Itulah kita. Kita harus tahu dengan pasti visi dan misinya Tuhan atas hidup kita apa selama di dunia. Nah, saya berharap gereja kita, komunitas kita menambahkan nilai dalam hidup kita semua. Yang pelayanan enggak gitu-gitu saja. Ya juga enggak atraksi juga ya. Enggak kayak Mas Agung tiba-tiba naik di atas gitu, enggak Bapak Ibu. Enggak atraksi juga, tapi nilainya bertambah. Mengembangkan potensi. Mempertajam potensi dan membagikan kepada yang lain. Kalau Anda memiliki nilai tambah, Anda pasti berbagi dengan orang lain. Pasti. Bukan uang tok, bukan. Kalau saya punya ilmu, saya nggak akan pelit ilmu. Karena dengan saya membagikan ilmu saya akan terus belajar untuk mendapatkan ilmu yang baru. Betul ya? Kalau saya pelit ilmu, kalau saya nggak mau ngajarin orang lain, nggak memberi kesempatan pada orang lain, walau dia salah, saya akan bergerak di situ-situ saja. Saya bisa capek, kita bisa lelah, kita nggak bisa kemana-mana, kepikiran dan lain sebagainya. Tapi kalau kita belajar menambahkan nilai kepada orang lain, percayalah orang tersebut akan menjadi yang berguna dalam hidup kita. Sama seperti Filemon. Paulus ngomong, terima dia. Terimaan Filemon, dulu memang dia gak berguna. Tapi Filemon yang sekarang dia berubah, berguna bagiku dan berguna bagi kamu untuk pekerjaan kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau kita memiliki nilai tambah bukan tanya ke orang, hei kamu punya apa? Tapi kita dengan sadar akan membagikan, aku punya apa, aku bisa bantu kamu apa. Artinya orang itu penuh dengan nilai tambah. Kalau orang gak pernah membantu orang lain, kalau orang itu gak pernah membagikan sesuatu pada orang lain, dia nilainya mandek. Jadilah bergerak, jadilah berguna. Sama dengan ilustrasi ini.
Mobil, kalau nggak pernah dipakai, walau bensinnya penuh, tidak pernah dipakai selama 5 tahun, apa yang terjadi? Rusak. Bener nggak? Nggak pernah dipanasin, nggak pernah dipakai. Penuh bensinnya, baru beli, kilometer masih 20, 25, dipenuhin bensinnya, terus ditaruh di garasi. Selama 5 tahun, coba 5 tahun kemudian. Bisa dipakai kira-kira? Di towing Bapak Ibu. Gitulah kita. Kalau kita tidak memakai dan membagikan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita nggak akan pernah berguna bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Pemain musik bisa masuk. Kita baca ayat ini terakhir. 2, 3. Mereka bertekun. Dan mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ini yang sedang dibicarakan adalah jemaat mula-mula. Sama-sama katakan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula ini membangun diri mereka dengan pengajaran dalam persekutuan. Ada pengajaran di luar persekutuan. Seperti yang minggu lalu saya katakan. Pengetahuan, pengertian, dan hikmat. Pengetahuan didapat karena kita sekolah. Pengertian di luar sekolah tetapi hikmat di dalam Tuhan. Nah ini dikatakan jemaat ini membangun diri mereka dengan apa? Pengajaran dalam apa Bapak Ibu? Persekutuan. Ada pengajaran yang bukan dalam persekutuan. Tapi kita berbicara pengajaran dalam persekutuan yang artinya Christ minded. Jesus center. Yang diutamakan adalah Tuhan. Ingat, anti komunitas-komunitas kita pasti akan menambahkan nilai. Dan Anda akan gini, oke, besok minggu dapat khotbah apa lagi ya? Wih, bulan depan Komsel kira-kira dapat khotbah apa lagi ya? Wah, Youth Teens kira-kira aku dapat khotbah apa lagi ya? Wih, CM Pro aku dapat hikmat apa lagi ya? Itulah komunitas yang menambahkan nilai dalam hidup kita. Selain kita memuji memuliakan nama Tuhan, kita saling menambahkan nilai dan kita saling berbagi. Ingat ya, yang ditambahkan itu nilainya dulu, bukan kuantitas. Kualitas dulu yang ditambah, kuantitas akan mengikuti. Pasti. Jika sebuah produk kualitasnya diperbaiki, diperbarui, maka orderan yang lebih banyak akan datang. Kalau cara hidup kita kualitasnya kita perbaiki dan kita perbaharui, maka berkat Tuhan akan melimpah atas kita. Pasti. Karena dikatakan di ayat firman Tuhan, bahwa kalau kamu setia perkara kecil, kamu akan dapat perkara yang besar. Jadi fokuslah pada kualitas kita. Fokus pada nilai tambah diri kita. Bukan saya dapat apa, tapi saya bisa membagikan apa. Tapi kita juga perlu mengerti bahwa ada komunitas-komunitas yang malah justru mengurangi nilai tambah kita. Saya berharap komunitas gereja kita makin bernilai tambah untuk Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita gak bilang gini, ke gereja ya gitu-gitu, baik. Yus ngono iku kot baik. Ya wes gitu itu musiknya. Sadar gak kita? Kalau musiknya makin hari makin luar biasa. Tepuk tangan dong buat mereka semua. Mereka tahu caranya. Dulu WL Bapak Ibu apakah seperti mereka? Dulu. Mari kita buka Tabernakel 1, 2, 3. Jiwaku menyala. Gitu enggak? Dulu. Gitu banget. Jiwaku menyala. Harus lebar supaya enggak tabrakan. Betul ya? Sekarang enggak bisa gitu. Udah berubah. Para WL-nya luar biasa. Mereka luar biasa. Lihat teens yang udah naik. Ada Hawila, ada Tabita yang saya percayakan di atas. Mereka dulu siapa? Enggak tahu. Saya masih punya foto mereka. Welek ireng cilik Bapak Ibu.
Di diare. Wis ndak ono, dua-duanya ndak ono. Sekarang luar biasa diberkati Tuhan. Kemarin saya ketemu Fanya, ada yang nganter gitu. Hey, ketahuan sama Om Riko. Wila juga kapan hari? Dulu siapa? Mereka kecil. Sekarang mereka bisa dipakai Tuhan luar biasa. Ya, lebih lagi nilai tambah. Semua. Dan gereja ini dijadikan alat, jadikan wadah oleh Tuhan untuk sama-sama kita menambahkan nilai diri kita dan membagikan nilai diri kita. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Mari bangkit berdiri. Saya berharap firman Tuhan memberkati kita semua.